Suatu hari yang cerah, Kubi si kuda nil kecil bersahabat dengan Rohib, seorang putra raja yang penasaran dunia luar. Rohib bosan hidup di istana. Kubi tersenyum lebar. Mereka sepakat mencari makanan gratis di jalanan. Sebelum pergi, raja berpesan agar hati-hati, jaga sikap, jangan bertindak gegabah meski perut sedang lapar. Perjalanan dimulai. Kubi dan Rohib menyusuri hutan Simiolu, tertawa, bernyanyi, dan hampir tersandung karena ngobrol. Tiba-tiba terdengar suara panik. Seekor burung hampir ditombak pemburu liar. Kubi teriak, Rohib lompat, pemburu kabur. Burung itu berterima kasih. Belum sempat pergi, mereka menemukan ular terjerat. Dengan berani, mereka menolongnya. Sebagai balasan, muncul batu kecil berkilau. Namanya batu bertuah. Batu ini bisa mengabulkan permintaan. Awalnya mereka minta air minum, roti hangat, dan buah segar. Semua muncul. Kubi langsung teriak, ini hebat. Lama-lama permintaan makin aneh. Rendang, durian, kue lapis, perut kenyang, pikiran kosong. Hewan-hewan hutan ikut pesta. Semua senang, kecuali satu musang licik yang matanya berbinar melihat batu ajaib itu. Karena terlalu kenyang, Kubi dan Rohib tertidur pulas. Batu bertua diletakkan sembarangan tanpa penjagaan. Kesempatan emas. Musang bergerak pelan, mencuri batu, lalu menghilang di balik semak dengan penuh kemenangan. Saat bangun, batu hilang. Hewan-hewan panik, tuduhan beterbangan. Suasana hutan berubah ricuh. Kubi menangis. Rohib ingat pesan ayahnya. Mereka sadar ini akibat kelalaian mereka. Seekor tikus kecil maju. Ia bilang, aku kecil, tapi cepat. Semua terdiam, memberi harapan pada si tikus. Dengan cekatan, tikus menyusuri lubang, mengikuti jejak bau. Semua dengan tegang. Tikus kembali. Batu berhasil ditemukan. Musang tertunduk malu, akhirnya mengaku karena iri dan lapar. Rohib menerima batu dengan tenang. Ia memaafkan musang dan nasihat tentang kejujuran dan akibat dari iri hati. Kubi belajar satu hal penting, benda ajaib tanpa tanggung jawab membawa masalah, bukan kebahagiaan. Sejak itu, batu bertuah disimpan aman, hanya digunakan saat dibutuhkan, bukan saat nafsu lapar menguasai. Hewan-hewan kembali rukun. Pesta diganti gotong royong. Makanan tetap ada, tapi hasil usaha bersama. Rohib dan Kubi melanjutkan perjalanan, kini lebih dewasa. Langkah mereka ringan, tapi hati lebih waspada. Di perjalanan, mereka tetap menolong sesama. Bedanya, kini tanpa berharap imbalan atau batu ajaib. Kubi tertawa. Ternyata yang paling ajaib itu tanggung jawab. Rohib mengangguk sambil tersenyum bangga. Cerita ini mengajarkan kejujuran dan kehati-hatian jauh lebih berharga. Kalau kamu punya benda berharga, jaga baik-baik. Jangan sampai hilang karena lengah. Dan ingat, kesenangan berlebihan sering bikin lupa tanggung jawab. Setuju? Kalau kamu suka cerita petualangan Kubi yang lain, tekan like sekarang ya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan petualangan Kubi selanjutnya yang lebih seru dan penuh pesan. Petualangan berakhir bahagia. Kubi dan Rohib melangkah maju, membawa pelajaran hidup.